ما يدرون سوى بيفرقهم ما يدرون. Di ayat ke-7 Allah mengatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir, seolah-olah mereka adalah belalang yang berterbangan. Ini tanda bahwa orang-orang yang dia kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, orang-orang yang menolak mukjizat Rasulullah, yang menolak bahwa Allah sebagai Rabbul Alamin, mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan usya'an absaruhum, pandangan mereka tertunduk karena menyesal atas kelakuan mereka sendiri. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntasir, mereka itu seperti belalang ya yang dibangkitkan. Jadi seperti rombongan belalang itu yang berterbangan ketika dibangkitkan dari kubur. Muhti'ina ila da'. Di ayat ke-8 Allah mengatakan dengan patuh mereka segera kepada penyeru itu, yaitu Allah. Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Orang kafir berkata, ini hari yang sulit. Iyalah, engkau yang mempersulit dirimu sendiri dengan kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, dengan berdusta dan ngikutin hawa nafsumu sendiri, sehingga di akhirat mereka menjadi orang-orang yang mengatakan hadza yaumun 'asir. Ini hari yang sulit. Di akhirat mereka sulit. Di akhirat mereka menerima satu ganjaran yang luar biasa berat dikarenakan dusta dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu di ayat 9 Allah mengingatkan kita tentang satu kaum, orang-orang yang kadzabu wattabu ahwa'ahum, orang-orang yang usya'an absaruhum, orang-orang yang nanti dibangkitkan Allah dalam keadaan yang dia menyesal, orang-orang yang mengatakan hadza yaumun 'asir, ini hari yang sulit. Siapa itu? Kadzabat qablahum qauma nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunu wazdujir. Sebelum mereka, sebelum orang Mekah musyrik ini, kaum Nuh juga sudah mendustakan Rasul. Mereka mendustakan, yaitu yang namanya Nabi Nuh. Fakadzabu abdana wa qalu majnunu wazdujir. Bahkan mereka mengatakan majnunu wazdujir, orang gila. Wazdujir, bahkan mereka mengusir Nabi Nuh. Ini tipikal pertama tentang kaum yang disebutkan di dalam surat Al-Qamar ini, yaitu adalah kaum Nuh. Orang gila. Dia menyebut orang gila, padahal seorang nabi yang menyuruh pada kebenaran, yang membawa kepada kebenaran, tapi justru disebutkan, mereka sebut sebagai orang yang gila. Lalu diusir, wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nuh mengadu kepada Allah, anni maghlubun fantasir, sungguhnya aku ini telah maghlub, telah dikalahkan oleh mereka. Fantasir, ya Allah, maka tolonglah aku. Apa yang kemudian terjadi? Allah menolong Nabi Nuh sambil mengucapkan di dalam surat Al-Qamar ayat 11, fafatahna abwabas samaa'i bima'im munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Kita tahu di zaman Nabi Nuh dikarenakan kezaliman, kejahiliahan kaumnya, maka Allah bukakan pintu langit, hujan yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan kami menjadikan bumi itu menyemburkan mata air. Jadi peristiwa kaum Nuh, hujan besar, dan mata air yang ada di danau-danau, di telaga, di sungai-sungai itu tiba-tiba semuanya membesar. Ini seperti dihimpit dari atas hujan besar, dari bawah itu keluar air semua. Wa fajjarnal arda uyun. Di muka bumi semua uyun, mata air itu keluar dengan dahsyatnya. Ya kan? Maka kemudian terjadi adalah
Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, maka berkumpullah air dari langit dan dari bawah menjadi banjir besar, banjir yang luar biasa besar. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, dan kami angkut Nabi Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Ya. Kapal Nabi Nuh yang dia lebarnya 15 meter, panjangnya itu 30 meter, tingginya kurang lebih 15 meter, lebarnya kurang lebih 25 meter, di 3 tingkat ya dalam kitab tersebut. Kemudian diisilah semuanya dengan binatang-binatang berpasangan, di bagian bawahnya binatang yang buas, binatang liar di lantai kedua, manusia di lantai 3 dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Allah selamatkan semua binatang-binatang yang ada pada saat itu, yang liar, yang buas, nyamuk, lalat, belatung, kucing, semuanya berpasang-pasangan agar bisa nanti untuk berkembang biak kemudian. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir, yang berlayar dengan pengawasan kami. Jadi kapal itu diawasi oleh Allah, jazaa'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari oleh kaumnya. Jadi Allah benar-benar mengawasi perjalanan kapal Nabi Nuh, yang kita tahu kemudian Nuh berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ya Allah turunkanlah kami di satu tempat yang tempat itu engkau berkahi. Ada yang mengatakan bahwa ini berlangsung selama 3 tahun. Ada yang mengatakan banjir besar ini 90 hari atau 3 bulan. Ada yang mengatakan 3 minggu. Tapi yang jelas begitu banyak makhluk hidup yang itu hancur luluh, yang musnah. Bahkan istri Nabi Nuh dan anaknya 1 orang yang kafir juga tidak dapat untuk naik ke dalam kapalnya. Makanya di ayat selanjutnya, ayat 15, Allah mengatakan walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran, maka adakah orang yang mau ngambil pelajaran? Ya. Maka pelajaran pertama dari surat Al-Qamar ini, fahal min muddakir, adalah tentang kapal Nabi Nuh. Lah, bagaimana kapal itu menjadi ayat? Mari kita coba cek.